Peggy asal Cianjur untuk diperiksa oleh polisi nih Bang. Nah, mungkin sedikit boleh dijelaskan kenapa Abang yakin mendesak Peggy asal Cianjur agar segera diperiksa oleh polisi Bang? Mudah-mudahan Peggy Setiawan kuli bangunan terbebas dan saksi-saksi pada saat di depan SMP-nya itu ya dilindungi. Agak kurusan. Kenapa? Karena dia banyak puasa. Ternyata Peggy Setiawan yang di Cianjur itu anak moderator, anak apa namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam waras. Teman-teman, jumpa lagi bersama saya di Freddy Kako Channel. Ya, tadi sudah kita simak bersama-sama cuplikan-cuplikan video ya tentang kasus Vina Cirebon. Nah, teman-teman, berikut ini ada ungkapan hati dari Ibu Widya dan juga sebuah informasi di mana ada seorang kuasa hukum yang mendesak kepolisian agar segera menangkap Peggy Setiawan yang berasal dari Cianjur. Hari ini kita ketahui bersama bahwa akan dilaksanakan sidang pra-peradilan. Jadi dijadwalkan ulang tanggal 1 Juli ya. Harapannya semoga kepolisian Polda Jawa Barat tidak mangkir lagi ya. Semoga sidang hari ini bisa berjalan dengan baik dan bisa menemukan titik terang agar Peggy Setiawan yang merupakan seorang kuli bangunan bisa segera dibebaskan. Oke, mari kita bersama-sama menyimak cuplikan-cuplikan videonya berikut ini. Pagi guys, jelang subuh, belum azan ya. Pagi. Kita berdoa pagi ini mudah-mudahan Peggy Setiawan kuli bangunan terbebas dan saksi-saksi pada saat di depan SMP-nya itu ya dilindungi bagi saya. Oh ya, ada apa namanya, kalau insting saya itu sangat kuat dan itu ya banyak yang ngebully, kemudian ada yang ini. Nah, sekelas Putri juga ya, saya lihat orangnya sering foto ke keluarga mantan wakil bupati yang saat ini mencalonkan diri jadi bupati ya kan. Jadi gini ya ya gini. Omongan saya itu ada orang yang menggarisbawahi arah omongan saya kemana dan kemana. Lu bilang kalau gua ya Putri ya, lu bilang kalau gua ini nggak level sama lo akan buktikan kehebatan lo gitu ya. Itu up to you ya. Tapi nyatanya begini ya Putri, karena lo sering gandeng yang namanya keluarganya mantan wakil bupati. Saat ini ya Put, ada pertemuan yang namanya ibu-ibu pejabat itu ada bertemu dengan seseorang ya, karena ingin mengamankan diri. Saat ini kan yang namanya Peggy Setiawan yang kamu bela-bela sebelah itu, anaknya Pak Cecep itu nggak ada di tempat loh ya. Nah sekarang saya kasih tahu lah cecunguk itu ya, satu itu ya, dengerin ya. Nah, ada orang yang menelusuri, dia mau kemana dan kemana. Ternyata Pak Cecep itu punya pilah loh. Ya, punya pilah Pak Cecep itu. Ya, asal kamu tahu dia bukan sembarangan titipan dari siapa. Dia Pak Cecep tinggal di pilah, iya kan? Dunia ini udah canggih loh, CCTV itu ada di mana-mana. Ya, andai ada presiden yang ini ya, presiden yang orangnya apa ya, nggak berbohong, orangnya yang nggak iming-iming tok ya, maunya kita seperti yang di luar negeri itu, setiap gang bahkan di sungai-sungai juga ada CCTV. Itu kenapa? Jadi orang membuang sesuatu pun di sungai-sungai itu ada kedapetan semua, langsung gercep tangkap. Nah, Indonesia aja yang ketinggalan. Indonesia karena kekayaannya juga kan banyak di maling begitu aja. Jadi begitu. Jadi andai ada CCTV itu ya, belum pakai CCTV aja udah bisa loh ngebuntutin yang namanya Pak Cecep.
Lo asal tahu ya, belekok ya, dengerin ya. So hebat calon wali kota yang namanya Putri ya, selalu live di yang namanya mengharap gift di yang namanya TikTok ya. Sekelas Putri bilang Mengharap gift dari TikTok. pengacara babunya si Paris ya, kok bilang nggak level sama saya ya. Nggak tentu nggak bisa lo nandingin isi kepala saya, nggak bisa lo Beda lah, nandinginnya, masih bawa jauh begitu lo mah ya. sekelas kutu buat gue ya. Dengerin nih, saat ini aja orang tua yang lo bela-belain itu ya, yang gandeng ke keluarga Pina, gandeng ke ini ya, bilang kalau komen bikin akun palsu, bilang mana yang ngalur ngidul kalau kata lo ya, terserah lo ya. Ya tapi gini, saat ini aja ada orang yang menelusuri Pak Cecep kemana dan kemana, Peggy Setiawan kemana dan kemana, itu tahu sekarang ini ya. Jadi info mulut saya speak up ya, itu ada loh orang yang bekerja menelusuri ke sana kemari itu. Pak Cecep itu punya pilah. Kalau kamu mau tahu itu yang saya simak, ada seseorang yang menelusurinya ya. Jadi pertanggungjawaban kamu untuk memutuskan bahwa otak pelaku Peggy Setiawan Kulibangun itu salah, ya kan? Kenapa? Kalau saya sindir kemarin, Peggy Setiawan kita ada 2, ya kan? Satu anaknya Pak Cecep, yang satu di Jeruji. Itu dengar kata-kata saya itu aja dia udah kocar-kacir lari kemana-mana, ya kan? Nah itu artinya kenapa? Ada orang loh mengamati saya ini bicara seperti apa dan seperti apa, bukan tidak. Nah, ya artinya yang tukang bohong itu ya Putri itu ya, banyak bohongnya. Ya ke sana hanya mendampingi pengacara sama temannya itu kan. Ayo, yang satu lagi temannya bilang, ayo tidak ada menutup ini. Artinya dari nada omongannya aja minta saya bergabung dengan dia, minta informasi kan sama saya ya. Sorry lah ya, sampai mati pun gak akan bergabung sama tim Putri ya. Dia itu ular kepala 2, kesana kesini beda ya, itu namanya omong kosong, itu namanya ya. Jadi mudah-mudahan dari speak up saya itu ya, ada banyak orang lagi yang mencatat, menggarisbawahi omongan saya itu. Jadi Pak Cecep, bapaknya Peggy Setiawan Cianjur, itu punya pilah ya, ya. Ada, saya udah nyimak orang yang menelusurinya ya. Jadi karena dia jarang bukan berbentuk speak up, jadi nggak viral itu ya. Tapi mudah-mudahan saya speak upin seperti ini, mudah-mudahan ada lagi orang yang menelusurinya ya. Jadi mau lari kemana Pak Cecep sama Peggy Setiawan Cianjur, mau lari kemana? Saya harap ya Presiden, ini katanya Bapak Presiden kemarin mau menyelesaikan HAM di masa lalu pada saat 2019 ya kan, bilang mau menyelesaikan HAM di masa lalu. Ini kasus HAM juga ya, artinya perempuan remaja korbannya. Jadi bayangkan sama anda semua, kalau anda semua itu di situ punya anak perempuan digituin, apa enggak tersayat-sayat perasaan orang tuanya ya. Hanya orang gila aja bangga di atas derita Pak Pina ya, hanya orang gila menurut saya kalau orang bangga di atas derita Pina, tidak bersedih. Kalau saya seumur hidup saya nggak bakal lupa itu kasus itu ya. Tapi entahlah orang itu keluarganya punya nurani atau tidak ya kan, malah gak ikut. Setelah ikut yang namanya keluarga calon bupati saat ini, mantan wakil bupati Ibu Ayu ya, sering diajak-ajak yang namanya foto bareng, makan bareng sama yang namanya Ibu Ayu calon bupati saat ini tuh ya. Dia kok jadi lempem, jadi letoy, kemarin ngomongnya begini, sekarang begini, selalu berbeda-beda ya, psikopat lo ya. Ya selalu begini. Jadi begini dah bro ya, kalau hukum kita ini ya sangat-sangat gimana ya, ya kita kembali lagi, kalau
di Indonesia ini begini, geger dulu baru diusut, geger dulu baru diusut begitu. Kalau nggak geger ya diem aja mereka, keenakan, ya kan. Jadi geger dulu baru diusut, ya. Kalau ada seseorang yang mengangkatnya, ya menyentilnya, itu baru geger. Nah, baru diusut kocar kacir, ini adain itu, adain ini, itu hukum di Indonesia, kenyataan, ya. Kemudian orang yang geger menggegerkan itu harus ditangkap, ya, dengan nilai 5 miliar pula, ya, yang nggak tanggung-tanggung. Uang kamu kira uang itu bisa ya menyelesaikan segalanya. Kalau saja Indonesia ini hukumnya ya benar-benar kuat, ya, orang yang adakan sayembara aja tuh, kalau gua ciduk langsung itu. Ada apa dengan mereka ini? Apakah Masa mereka hukum mau ikut dibayar geng 5 juga? miliar? Kita ingat kembali ya, geng ada 2 bagian, ya. Ada yang dari narkoba, ada yang judi. Jadi di situ saja kita melek ke kasusnya Sambo dulu. Nah, begitu juga kasus Pinah ini, ya. Udah senior, bro, ya, orang atasan yang akan terlibat. Ya, jadi begitu. Ya, saya harap Pak Sigit jangan tidur soal ini. Jangan pandang bulu, Pak. Tolong tegakkan ini, ya, hukum di Indonesia ini, ya. Andai ada orang ya benar-benar panjang taringnya, ya, seperti dijadikan Kapolri seperti Pak Sigit itu, bersih rakyat Indonesia ini. Nggak ada grup-grup narkoba lagi, ada geng namanya judi online lagi, Pak. Itu kan semuanya dilindungi. Narkoba ya, tertangkap anggotanya. Siapa? Kita dilindungi siapa? Polres itu, Polres ini. Ada, itu pemberitaannya juga ada. Ya kan? Kaget kan? Boleh cari kalian di situ. Yang melindungi adalah anggota. Ya kan? Ya, susahnya seperti ini, teman-teman. Kalau di dalam sebuah institusi, ya, misalnya ada 1000 anggota, terus yang pemberani ini cuma 10 orang, yang jujur ini cuma 10 orang. Apa iya mereka bisa lawan? Itu nanti otomatis yang 10 orang itu akan ikut arus. Karena mereka tidak bisa melawan. Kalau orang yang benar-benar menolak, dia akan mengundurkan diri. Dan itu pernah terjadi di Nusa Tenggara Timur, ya. Salah satu mantan penyidik di Polda NTT, dia mengundurkan diri karena dia melihat bahwa di dalam sana itu tidak sesuai, tidak seperti apa yang dia bayangkan sebelum dia masuk ke dalam sana. Kemudian, teman-teman, ini tentunya mengejutkan kita semua ketika Ibu Widya mengatakan si Cecep ini mempunyai villa. Pertanyaan saya begini, apakah villanya Pak Cecep ini adalah hadiah dari seorang mantan bupati karena dia telah menitipkan anaknya itu, Peggy Setiawan, sehingga diberilah sebuah hadiah berupa villa? Ya, ini tentunya harus dicari tahu, ya, oleh pihak-pihak yang terkait. Cari tahu kok bisa Pak Cecep punya villa. Bukannya Pak Cecep ini orang biasa. Tebus ijazahnya Peggy Setiawan aja itu dibayar oleh Kang Deddy Mulyadi. Masa Pak Cecep punya villa? Itu kan sama sekali tidak masuk akal. Agak kurusan. Kenapa? Karena dia banyak puasa. Dia banyak puasa. Terus kemudian tadi waktu bertemu dengan saya, dia menangis. Dia bilang, Pak, tolong saya, Pak. Saya tidak bersalah. Saya hanya seorang anak kuli bangunan. Mana mungkin saya mau melakukan hal yang sebejat itu. Saya juga berterima kasih kepada netizen yang sudah mendoakan saya, sudah mendukung saya. Harapan saya di dalam pra-peradilan ini saya bisa bebas. Amin. Itu tadi disampaikan oleh Peggy. Katakan bahwa, Pak, saya tidak bersalah. Kasihani saya, Pak. Kasihani saya, Pak. Ya. Ya, seperti itu. Lihat kepolosan, wajah polos dari seorang anak kuli bangunan, seorang rakyat kecil
yang tidak berdosa dan tidak bersalah dalam perkara Vina dan Eki ini dijadikan tumbal, dijadikan korban. Ini adalah suatu pembunuhan karakter dan juga kriminalisasi terhadap orang yang tidak bersalah, orang yang tidak berdosa, seorang rakyat kecil, seorang kuli bangunan. Saya tadi jujur aja saya keluar air mata lihat dia. Ya, sekarang pertanyaannya begini ya. Jika pada sidang pra-peradilan di situ membuktikan bahwa Peggy Setiawan yang merupakan seorang kuli bangunan tidak bersalah dan dia pada akhirnya dibebaskan, apakah oknum-oknum polisi yang menangkap Peggy Setiawan ini bisa balik masuk ke dalam jeruji besi? Selama ini kan ketika kepolisian salah tangkap, yang mereka lakukan hanyalah apa? Minta maaf, dan minta maaf. Apakah hanya sebatas itu? Ini kasus besar loh. Peggy Setiawan yang merupakan seorang kuli bangunan dijadikan tumbal atas meninggoinya Vina dan juga Eki. Padahal yang sebenarnya masih ada nama Peggy Setiawan yang seharusnya diperiksa oleh kepolisian. Jelas-jelas Peggy Setiawan yang ada di Cianjur, dia anggota geng motor. Bahkan nama geng motornya itu sama, Monreker. Harusnya itu diperiksa oleh kepolisian. Lah ini Peggy Setiawan Cianjur sudah kabur bersama Cecep. Mau memperpanjang waktu untuk mencari lagi ini si Peggy Setiawan Cianjur. Kan lucu jadinya. Oke, selamat siang Bang. Bang, sungguh luar biasa nih Bang. Ternyata netizen sangat mengapresiasi langkah Abang meminta Peggy asal Cianjur untuk diperiksa oleh polisi nih Bang. Nah, mungkin sedikit boleh dijelaskan kenapa Abang yakin mendesak Peggy asal Cianjur agar segera diperiksa oleh polisi Bang? Ya, yang pertama ya karena memang namanya bisa kita katakan 100% sama. Sama ya. Yang kedua dia tinggal di Jawa Barat. Nah, yang lebih menguatkannya lagi ternyata dia adalah anggota dari geng motor. Monreker, anak motor. Itu bisa dipastikan tuh. Salah justru dia sekretarisnya di anggota motor Monreker itu. Kemudian kenapa saya kemarin menyampaikan itu ke pihak Mabes Polri? Nah, karena pihak kepolisian kan kemarin sudah mengumumkan bahwa siapa saja masyarakat yang punya informasi dan sebagainya mereka membuka diri. Nah, sekarang saya mau membuktikan, saya sampaikanlah itu. Nah, terlebih lagi begini, dan sebenarnya menurut undang-undang itu yang menciptakan ketertiban itu pihak kepolisian. Jadi pihak kepolisian itu salah satu tugasnya dia menciptakan Kamtibmas. Nah, masyarakat ini malah membuat jadi. Nah, sekarang ini kan Peggy Setiawan Cianjur kan sebenarnya kalau kita bicara jujur ya, kan terganggu juga hidupnya. Sama netizen diserang terus. Nah, kan dia juga butuh juga dong kenyamanan. Agar dia nyaman bagaimana? Dia harus datang ke pihak kepolisian, memberikan keterangan, ya, segala sesuatu yang menjadi tanda tanya masyarakat, dia harus buktikan. Kalau perlu tes DNA-nya. Nah, banyak yang menduga bahwa dia ini anak dari mantannya bupati, ya. Tes DNA, dia jelas. Setelah itu selesai. Nah, kan dia bisa tidak terganggu terus-menerus. Bang, netizen seperti detektif juga nih Bang yang mengeluarkan dugaan bukti-bukti Peggy asal Cianjur adalah patut diduga pembunuh Eki dan Vina Bang. Iya memang ya, kalau saya melihat ini dari peristiwanya ya. Yang pertama saya mau mengatakan ini dulu.
saya memang tidak yakin ya, tidak yakin kalau Peggy Setiawan alias Peron yang ditangkap sekarang. Nah itu dulu saya tidak yakin dulu dengan ini dulu. Kenapa saya tidak yakinnya? Karena tidak ada petunjuk atau benda-benda yang mengarah bahwa dia pelakunya. Iya. Kemudian Tidak ada bukti, hanya ijazah aja yang Netizen begitu. kenapa dia bisa mengarah ke Peggy Setiawan yang ada di Cianjur? Nah, yang menguatkan ini kan pertama memang dia anak motor tadi kan, motor. Kemudian dia punya banyak masa. Nah, kemudian juga awalnya memang orang menduga bahwa ini jangan-jangan anak pejabat. Dan logikanya nggak mungkin kalau perkara bisa tidak berjalan atau ada DPO tidak bisa ditangkap. Itu kan potensi pasti orang memiliki kekuatan ya. Siapa yang memiliki kekuatan di daerah itu? Ya tentu penguasa kan. Nah, ini ada dugaan memang mantan bupati atau Kapolres atau apa ini dugaan kan. Nah, tetapi ternyata memang begitu netizen ini menyelidiki dari Facebook, dari media sosial lainnya, nah ternyata memang mengarah ke Ternyata Peggy Setiawan yang di Cianjur itu anak moderator, anak apa namanya? Anda terlambat, bahkan terlambatnya sudah terlampau jauh, Ya, betul. sangat-sangat jauh. Sejak Sangat perkara jauh. ini dibuka kembali saja, pihak kami sudah mengusulkan untuk melakukan pemeriksaan ke beberapa pihak, salah satunya yang Anda mention tadi. Namun sayangnya pihak-pihak terkait menolak dengan alasan yang tidak jelas. Padahal kami sudah menyertakan beberapa hal sebagai acuan mengapa pihak-pihak tersebut harus diperiksa, yang salah satunya adalah nama yang Anda mention. Ya, sebelum Anda mention nama tersebut untuk diperiksa, jauh-jauh waktu kami sudah mengusulkan hal yang sama. Bahkan kami sertakan beberapa nama lain. Namun sayangnya, apa yang kami usulkan, apa yang kami sarankan, apa yang kami sampaikan, ditolak. Bahkan tidak dipertimbangkan sama sekali. Padahal, beberapa bukti, beberapa hal kami sertakan. Maka bila kali ini Anda meminta hal yang sama, sudah terlampau jauh terlambatnya. Ya, tanpa mengecilkan ataupun tanpa maksud tidak menghargai apa yang Anda sampaikan, mudah-mudahan, dan harapan kami pun sama, mudah-mudahan apa yang Anda sampaikan, apa yang Bisa Anda didengarkan, sarankan, bisa dipertimbangkan oleh pihak-pihak terkait. Namun faktanya kami sudah mengusulkan sejak awal, namun ya lagi-lagi ditolak dan tidak dipertimbangkan sama sekali. Namun yang mudah-mudahan lah apa yang Anda sarankan bisa dipertimbangkan. Maka mari kita lihat saja apakah akan berhasil saran, masukan, dan pertimbangan yang Anda sampaikan, ataukah setali tiga uang seperti apa yang kami alami. Maka mari kita lihat saja. Ya, semoga saja ya bahwa apa yang dilakukan oleh pengacara yang tadi bicara, bahwa mereka ingin melaporkan kepada pihak terkait agar segera menangkap Peggy Setiawan Cianjur ya, karena ada beberapa bukti kuat yang mengarah ke sana. Yang pertama tadi ada kesamaan nama, kemudian yang kedua adalah dia merupakan anak dari geng motor ya. Jadi ini tentunya wajib dari pihak terkait untuk bisa menerima laporan ini supaya perkara ini bisa terang benderang ya, terang benderang, jangan sampai gara-gara perkara ini semuanya jadi gaduh. Sesuatu yang sebenarnya harus kita pikirkan terkait dengan korupsi ini jadi hilang semuanya. Bongkar yuk. Apalagi Tentang Rudiana lagi nih. Gue ini dapat informasi, gue ketawa ini. Rudiana bilang apa yang terjadi. Gue tenang. Sampai gue dijadiin tersangka, saya akan comot tuh orang-orang. gimana caranya? Makanya Rudiana diperiksa lolos dari Kadipropam. Dia sudah diancam begitu, sudah ketakutan nih orang-orang. Makanya ini, ya kan?
si Kapolda Jabar ini pusing nih mikir otak ini bagaimana caranya mencari bukti bahwa seorang Peggy Kuli Bangunan ini adalah pelaku. Tuker kepala ini, bingung kan? Kadang-kadang negara ini dipimpin sama Jokowi ini amburadul. Presidennya aja amburadul, apalagi anak buahnya. Nama Jokowi di bawah-bawah. Salah waras. Ya, ini saya rasa sangat aneh jika sebelum Ibtu Rudiana diperiksa, dia memberikan sebuah ancaman, kalau kalian menetapkan saya sebagai orang yang bersalah, akan saya copot jabatan Anda. Pertanyaannya begini, siapa sih Ibtu Rudiana ini, teman-teman? Kalau misalnya dia ditetapkan sebagai orang yang bersalah dan dijadikan sebagai tersangka, emangnya dia masih punya power? Ataukah ada orang backingannya si Ibtu Rudiana ini bukan orang sembarang? Ya terserahlah. Kita doakan saja semoga sidang pra-peradilan hari ini bisa dihadiri oleh pihak kepolisian dari Polda Jawa Barat ya teman-teman. Terima kasih telah menonton video ini. Salam Baras.